Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, di saat keempat sosok lainnya sedang menunggu Xiaoyan untuk melemparkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis miliknya agar persidangan bisa segera dimulai, Xiaoyan malah lebih memilih mengirimkan kesadarannya ke Taman Limpu, dan setelah itu dia mulai memurnikan pil. Setelah memurnikan 5 pil pemecah racun Tianling, Xiaoyan segera melemparkan tokennya dan langsung merobohkan binatang api yang muncul, lalu platformnya naik ke atas. Pada saat ini, keempat orang itu langsung bereaksi. Mereka buru-buru mengambil tindakan untuk menghadapi binatang singa api yang muncul di depan mereka. Adapun di platform Xiaoyan, setelah membunuh binatang singa api itu, muncul buaya raksasa setinggi 100 kaki. Xiaoyan segera maju selangkah, dan saat kepalan cahaya keemasannya jatuh, buaya raksasa ini langsung kaget. Kemudian meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya ini menyebar dan mendarat ke sekitarnya. Setelah itu, platform di bawah kaki Xiaoyan mulai naik perlahan. Tentu saja kecepatan keempat orang itu juga tidak lambat. Apalagi ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Jadi mereka tahu semua jenis binatang buas yang akan muncul. Dia sangat cepat mengalahkannya. Cepatlah, jangan biarkan orang tercela ini berhasil. Jelas, ini pertama kalinya mereka berempat menghadapi situasi seperti sekarang. Tidak peduli seberapa cepat mereka, ketika melihat ke atas, yang bisa mereka lihat hanyalah pilar-pilar batu yang menopang platform. Adapun sosok Xiaoyan, mereka tidak bisa lagi melihatnya. Mereka hanya bisa mendengar suara pertarungan singkat dan platform yang terus naik. Tidak mungkin, orang ini baru pertama kali ke sini. Masing-masing binatang buas ini memiliki kelebihannya sendiri. Jika seseorang tidak mengerti cara menghadapi mereka, maka hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Mata si bungkuk dipenuhi keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Bagaimanapun, mereka berempat sudah pernah ke sini beberapa kali. Namun kecepatan Xiaoyan bahkan lebih cepat dibandingkan mereka. Faktanya, mereka berempat juga tidak terlalu lambat, dan kesenjangan ini sebenarnya masih dalam batas toleransi mereka. Tidak masalah dia lebih cepat. Kita harus bersatu dulu. Kita akan selesaikan masalah ini nanti. Sepertinya sebelumnya si bungkuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Bagaimanapun, saat menghadapi Xiaoyan yang dianggapnya sebagai orang luar dan tidak diketahui asal-usulnya, maka dia harus menyimpan sedikit rahasia. Setelah 100 kaki, semua platform akan menyatu. Kita harus bergabung untuk mengalahkan iblis tak berwajah itu, lalu ambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Saat ini si bungkuk menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu 3 orang lainnya. Setelah mendengar instruksinya, mereka semua mengangguk setuju. Berdasarkan hal ini, maka kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya. Apa yang dikatakan si bungkuk ini seharusnya menjadi tantangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Xiaoyan telah lama menyebarkan kekuatan jiwa alamnya, sehingga dia dapat dengan jelas mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Bagaimanapun juga, binatang buas yang muncul di platformnya belum ada yang mampu menahan kekuatan pukulannya.
Hampir pada saat binatang itu muncul, tinju emas Xiaoyan langsung jatuh, sehingga binatang buas itu menghilang dalam sekejap. Jadi Xiaoyan dapat fokus mengamati keempat sosok itu, dan dia memperkirakan bahwa mereka berempat pasti memiliki cara untuk menghadapinya. Di antara mereka berempat, hanya si bungku ini yang akan menjadi ancaman baginya. Apalagi yang terakhir juga ahli dalam mengendalikan racun. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat, racun miliknya atau racun Ning Yao. Untungnya aku telah membuat persiapan dan menyempurnakan pil pemecah racun Tianling ini. Bagaimana jadinya jika aku harus melawan si bungku ini dan tidak memiliki pil detoksifikasi? Itu pasti akan sangat merepotkan. Xiaoyan tampak sedang berpikir dan mengarutkan keningnya. Meskipun kekuatan fisik dewa asli kuat, namun Xiaoyan juga harus meningkatkan kekuatannya tumbuh secepat mungkin. Jika aku bisa menerobos keabadian para dewa, mungkin aku tidak akan rentan lagi dengan racun. Lagi pula, setelah menerobos keabadian para dewa, maka Xiaoyan pasti akan memiliki banyak cara untuk mengatasinya. Apalagi jika avatar dan tubuh aslinya sama-sama menerobos, maka kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Namun sebelum itu bisa terwujud, dia harus menemukan cara untuk mengatasi kelemahan avatarnya terhadap racun. Xiaoyan telah membunuh 20 binatang buas dengan bentuk yang berbeda. Tampaknya dia juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saat ini di platform tempat Xiaoyan berada, setelah memusnahkan binatang ke-20, Xiaoyan hanya terdiam dan menunduk. Terlihat jaraknya sudah jauh dari tanah, bahkan ada awan kelabu yang berterbangan di sekitarnya. Sepertinya jarakku sudah mencapai 100 kaki. Xiaoyan bergumam pelan sambil melihat ke bawah. Adapun keempat orang itu, setelah platform mereka naik, binatang buas yang muncul juga menjadi semakin sulit untuk dihadapi mereka. Tentu saja, mereka tidak seperti Xiaoyan yang hanya dengan satu pukulan bisa mengalahkan binatang buas itu. Jika seseorang melihat, maka mereka akan menemukan bahwa platform mereka baru mencapai setengah dari pilar di platform Xiaoyan. Saat ini keempat orang ini terus berjuang keras dan tampaknya ada juga keberuntungan yang terlibat. Sementara itu, Xiaoyan segera duduk bersila dan melihat tidak jauh darinya ada pilar batu yang lebih besar. Itu sepertinya mencapai langit dan dia juga tidak tahu apa yang ada di atasnya. Bagaimanapun hingga saat ini, Xiaoyan masih belum mencapai puncaknya. Pilar Tianjun ini pasti merupakan harta karun. Tetapi aku tidak tahu apakah keberadaannya nyata atau hanya ilusi. Bisakah aku mengambilnya setelah mendapatkannya? Saat melihat pilar Tianjun ini, Xiaoyan menduga alasan kenapa bentuknya seperti pilar batu. Itu karena ditutupi dengan lapisan debu di permukaannya yang ditinggalkan oleh akumulasi waktu. Sehingga itu benar-benar mengaburkan tampilan aslinya. Setelah mengamati pilar Tianjun yang besar ini, Xiaoyan cukup tertarik. Bagaimanapun, ini merupakan senjata yang sangat besar dan sangat cocok dengan tubuh dewa aslinya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, platform keempat orang itu secara bertahap terus meningkat dan hampir tiba. Kita berempat harus bergabung. Dia datang lebih awal, sehingga dia pasti sudah memulihkan luka-lukanya. Hal yang terbaik adalah terus bekerja sama untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Jadi kita bisa menghindari masalah saat menghadapinya. Si bungkuk memperingatkan mereka dan membunuh binatang buas yang terus muncul di hadapan mereka. Saat ini, Xiaoyan sudah berdiri lagi sambil memegang dagunya. Menurut pendapat mereka, Xiaoyan sudah pulih. Namun faktanya Xiaoyan sama sekali tidak mengalami kerugian apapun dan bahkan tidak terluka sedikit pun. Meskipun kekuatan keempat orang ini tidaklah lemah,
namun mereka masih mengalami kesulitan menghadapi binatang buas yang muncul. Dikarenakan mereka tidak bisa mengalahkan binatang buas itu secara instan seperti Xiaoyan, jadi mereka mengalami lebih banyak kerugian yang menyebabkan beberapa luka ringan. Sambil menunggu mereka, Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obatnya dan mulai memurnikan pil pesanan nomor 4 lagi. Ramuan obat yang dipercayakan ini adalah pil 9 naga. Pemurnian pil ini tidak terlalu rumit, hanya saja bahan obatnya memang agak tidak enak dipandang. Xiaoyan segera mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikannya. Saat sisik naga yang besar muncul di depannya, seketika Xiaoyan mengingat Longyan. Selain itu, masih banyak lagi bahan dari beberapa binatang buas lainnya. Xiaoyan tidak peduli pil seperti apa yang akan dimurnikannya. Sejak dia menerima komisi dari sosok nomor 4, dia juga memintanya untuk memurnikan pil ini. Meskipun nomor 4 punya pemikiran lain tentang dirinya, namun dia tidak pernah membahayakan nyawanya. Dan sampai batas tertentu, dia juga masih sangat membantunya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membalas kebaikannya. Sehingga dia berencana untuk menyempurnakan ramuan ini terlebih dahulu. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor 6 sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk memurnikannya. Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas, namun petunjuknya sudah sangat jelas bahwa pil racun yang diberikan oleh nomor 6 merupakan peringatan bagi Xiaoyan. Saat berikutnya, nyala api Xiaoyan segera memurnikan bahan obatnya. Berkat kepercayaan dari sosok-sosok yang ada di alam dewa kekacauan, dia menjadi semakin terbiasa memurnikan ramuan tingkat dewa. Walaupun pada awalnya dia sempat kesulitan, namun sekarang dia merasa lebih mudah untuk memurnikannya. Tentu saja, ini juga tergantung pada tingkat kesulitan ramuannya. Seperti pil pemecah racun Tianling dan pil tubuh dewa dan iblis. Pil jenis ini bisa dianggap jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil 9 naga. Saat platform keempat orang itu secara bertahap meningkat, mereka melihat Xiaoyan sedang memurnikan pil lagi di platformnya. Melihat Xiaoyan yang tidak tergesa-gesa, seketika pembuluh darah di dahi mereka berempat langsung melonjak. Adapun Xiaoyan masih terus mengontrol apinya dengan serius saat memurnikan bahan pilnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah menganggap serius keempat orang ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.